Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan melanjutkan materi pelajaran kita hari ini tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang bab pertama yaitu strategi mengatasi ancaman di berbagai bidang dalam Bhinneka Tunggal Ika. B. Strategi mengatasi ancaman di berbagai bidang dalam Bhinneka Tunggal Ika. 1. Bidang ideologi. Yang pertama itu bagian A, pemberantasan gerakan separatis. Apa itu gerakan separatis? Gerakan separatis adalah suatu gerakan yang bersifat mengacau dan menghancurkan yang dilakukan oleh gerombolan pengacau yang bertujuan untuk memisahkan diri dari ikatan suatu negara. Ada macam-macam gerakan separatis ya, yaitu beberapa contohnya antara lain yaitu gerakan Aceh Merdeka atau yang biasa disingkat dengan GAM. Sepertinya kalian sudah tidak asing lagi ya, kalian sudah kenal dengan istilah GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian ada lagi yaitu Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Kemudian ada Organisasi Papua Merdeka, OPM, dan sebagainya. Bagian B, peningkatan rasa patriotisme, yaitu cara ini dapat dilakukan dengan cara sikap rela berkorban, maksudnya merelakan sebagian kepentingan kita untuk kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Yang C itu pembekalan mental spiritual. Ini dapat berupa informasi yang diberikan kepada masyarakat yang bisa menangkal berbagai pengaruh yang berasal dari negara asing yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian di bagian D, penyuluhan kepada masyarakat tentang ideologi dan nilai Pancasila. Bagi siswa, ideologi dan nilai Pancasila dapat dilakukan dengan cara mengamalkan bunyi sila-sila Pancasila yang selalu dibacakan pada saat upacara bendera setiap hari Senin. Jadi, kalian sudah hafal kan bagaimana isi dari Pancasila itu? Jadi, itu harus dipraktekkan setiap sila-silanya. Kemudian di bagian E, menghindari perpecahan dalam masyarakat. Jadi sebagai siswa, kalian itu harus memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak mudah marah dengan teman, kemudian tidak suka mengejek teman, dan harus bersikap ramah kepada semua orang. Itu salah satu contoh cara menghindari perpecahan dalam masyarakat. Ancaman di bidang politik. Ini terbagi dua. Yang pertama itu pendekatan ke dalam. Pendekatan ke dalam adalah suatu pembangunan sistem politik yang berada di dalam negeri yang dilakukan secara dinamis dan sehat dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai kebinekaan atau kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Dan diharapkan dari pendekatan ke dalam yaitu tercapainya stabilitas politik yang berada di dalam negeri yang bersifat dinamis dan mampu memberikan efek penangkal yang tinggi. Kemudian yang bagian kedua yaitu B, pendekatan keluar, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik yang dilakukan dengan peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun berbagai kerjasama dan saling percaya terhadap negara lain. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk mencegah atau mengurai berbagai bentuk konflik antar negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memulai tataran internal, regional, dan subregional serta global.